Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Kumara Putri Indiasari, tim 122113111. Di sini saya akan melanjutkan soal UAS kedua. Di sini tuh soalnya berikut adalah hasil investasi per tahun. Anda memilih dari 3 investasi yaitu deposito, reksadana, atau investasi emas. Setiap investasi akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Apakah perekonomian dalam krisis normal, dan boom. Nah, ini merupakan tabelnya. Lalu ini pertanyaannya. Kriteria Laplace, kriteria Maximin, kriteria Maximax, kriteria Hurwitz, dan kriteria Minimax Regret. Nah, sebelumnya kita menghitung dulu lewat SPSS ya. Nah, di sini di variabel view ada investasi, boom, normal, dan krisis. Investasi type-nya string, boom numerik, normal numerik, krisis numerik. Lalu width-nya itu 20, 8, 8, 8, non-nya, value-nya non, missing-nya non, columns-nya itu yang investasi 15, boom normal krisis itu 8, like-nya itu left untuk investasi, center untuk boom normal dan krisis. Measure-nya itu nominal untuk investasi dan scale untuk boom normal dan krisis. Selanjutnya kita ke data view. Nah, di data view ini kita eh, masukkan terlebih dahulu yang ada di soal tadi ini. Deposito, reksadana, dan emas. Dan emas. Lalu di boomnya ini kita masukkan eh 10, 15, 55, 10, 10, 40, 25, 20. 40, 40, 25, 20. Lalu yang emas 10, 15, 30. 10, 15, 30. Nah, ini lalu kita analyze ya. Kita analyze, kita pilih deskriptif statistik, lalu kita pilih ini, frequency. Nah, di sini tuh kita masukkan boom, normal, dan krisis. Boom, normal, dan krisis. Ya betul. Krisis. Selanjutnya kita ke statistik. Ini minnya kita centang, median kita centang, modenya kita centang, sumnya kita centang. Ini bisa kalian lihat sendiri. Standard deviation, variance, range, minimum, maksimum. Nah, ini kita centang semua. Lalu kita continue. Nah, ini kita klik OK. Kita lihat hasil analisisnya. Nah, ini kalian bisa ngelihat ya hasil analisisnya. Seperti ini. Boom, normal, dan krisis. Nah, selanjutnya kita menghitung secara manual. Kita menghitung secara manual, ini merupakan kita mengerjakannya di Excel.
Ini merupakan jawaban yang tabel yang sudah saya buat. Ini ya, yang pertama itu kriteria Laplace. Di sini kita menghitung EV-nya. Nah, untuk menghitung EV-nya, kita caranya dengan ini. Kita klik sama dengan 1/3. Kenapa 1/3? Karena eh ini 3 itu dari jenis investasinya. Lalu dikalikan dengan ini B3 ya, B3. Selanjutnya ditambah, lalu kita 1/3 lagi dikalikan dengan C3, terus ditambah lagi 1/3 dikalikan dengan D3. Nah, selanjutnya kita enter. Oke, ini merupakan hasilnya. Lalu untuk melihat hasil bawahnya tinggal kita tarik saja. Nah, ini juga ya sama 1/3 dikali B4, 1/3 kali C4, ditambah 1/3 kali D4. Ini juga sama 1/3 kali B5, ditambah 1/3 kali C5, ditambah 1/3 kali D5. Nah, ini merupakan hasil dari EV-nya. Selanjutnya itu kita menghitung kriteria maksimumnya. Kriteria maksimum yang diputuskan berdasarkan kondisi pesimis. Jadi, berdasarkan kondisi pesimis. Nah, di sini tuh ada boom dan krisis. Boom itu kita katakan optimis dan krisis itu kita katakan sebagai pesimis. Karena yang kita cari pesimis, maka ini kan karena kita yang mencari pesimis, maka menggunakan ini angka yang ada di krisis. Lalu kita lebih gampangnya kita pindahkan saja di sini. Kita pindahkan di sini. Nah, eh, kita cari nilai terendah. Dari angka ini tuh kita cari nilai terendah. Berarti kan eh ini kan 20% ini kan. Nah, dapat disimpulkan bahwa kondisi krisis yang terbaik adalah reksadana dengan nilai 20%. Selanjutnya kita mencari kriteria maksimal. Nah, di sini itu maksimal merupakan keputusan yang didasarkan pada kondisi optimis. Tadi di sini pesimis, sekarang di sini optimis. Yang berisikan boom ya, nih. Kan ini tadi optimis, ini pesimis. Berarti kita masukkan angka boom ke dalam sini. Nah, terus kita lihat yang paling besar. Di sini ada 40%. Berarti kriteria maksimaksnya itu reksadana 40%. Selanjutnya kita menghitung kriteria Huwich dengan koefisien optimisme 0,6. Nah, cara kita menghitungnya itu, maaf sebelumnya kita cari tahu dulu, ini tuh kriteria sebuah keputusan yang didasarkan atas perkalian koefisien optimis. Nah, di sini kan koefisien optimisnya tadi berapa yang dikasih tahu itu ada
0,6. Ada 0,6 kan. Nah, tapi kita masukin boomnya ke sini dulu ya. Boom sama krisisnya kita copy dulu ke sini. Dan krisisnya itu kita copy ke tabelnya terlebih dahulu. Lalu kita menghitung EV-nya. EV-nya tuh tadi kan itu kan apa? Koefisien optimis perkalian dengan koefisien optimis. Nah, ini kan 0,6. Caranya kita menghitung di sini sama dengan di sini berarti ini ya. Ini apa berarti? B21. B21 dikali dengan 0,6 tadi optimisnya, lalu ditambah dengan ini C2. Kita coba sebentar ya. Nah, ini tadi kan nih B21 dikali 0,6 optimismenya C21 dikali 0, ditambah C21 kali 0,6. Nah, untuk melihat hasil di bawahnya tinggal kita tarik aja. Nah, di sini kan ada 39%, 36 dan 24. Lalu kita ke nih kri, eh, eh, kriteria minimax regret. Nah, untuk sebenarnya untuk mencari ini kita kan untuk mencari EOL-nya ini kita harus ini mencari kriteria minimaxnya. Tapi ini kita masukkan dulu tabelnya. Ini kita masukkan ke sini. Nah, ini kita harus menghitung kriteria minimaxnya. Nah, kriteria minimaxnya itu untuk yang di boom, cara menghitungnya itu tinggal ini sama dengan 40 ya, nilai terbesar kita boom nilai terbesar dikurangi dengan nilai terbesar kan 40. Berarti dikurangin dengan 10. Ini depositonya. Lalu di sini sama dengan nilai terbesarnya itu 40 dikurangi dengan reksadananya. Ini sama. Hasilnya 0. Lalu di sini itu nilai terbesarnya kan 40, jadi dikurangin dengan 10. Hasilnya juga 30. Ini nilai dari boomnya. Selanjutnya kita ngelihat ke nilai normalnya. Nilai normalnya itu kita bisa ngelihat dari dikurang. Ini berarti ini kan sama dengan ini dikurangin dengan angka 15. Ini berarti 10. Lalu sama dengan dikurangin dengan ini juga. Jadi sama dengan 0. Lalu ini 25 nilai terbesar dikurangin dengan
Salah. 15. Selanjutnya 10. Oke, untuk melihat nilai krisisnya itu bisa kita lihat dengan eh sebentar ya, kita bisa ngelihat. Maaf, kita lanjut lagi. Untuk melihat nilai krisisnya itu tinggal sama dengan ini nilai terbesarnya kan 55 dikurangi 55 lagi. Selanjutnya sama dengan maaf, 55 dikurangi dengan 20. Selanjutnya sama dengan 55 dikurangin 30. Oke, kita lihat hasilnya 25. Nah, itu kan udah tuh. eh Setelah itu dari hasil ini kita mencari nilai paling besar. Nah, dari boom ini nilai yang paling besar mana? Berarti kan 30. 30. 30%. Nah, lalu dari yang di normal ini nilai terbesar mana? Berarti 10%. Lalu yang di eh, lalu yang emas ini yang dari krisis yang terbesar mana? Berarti 35. Nah, di sini untuk mencari nilai minimax kriteria minimax regret ini nilai minimax regret terbaik, maka cari nilai yang terendah. Nilai yang terendah ini apa? Berarti reksadana. Nah, eh, sebesar 10%. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.